Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tatamu, penuh kemuliaan kekal. Penuh kemuliaan kekal. Sungguh penuh kemuliaan kekal. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun kau berada pada hari ini. Bertemu kembali dalam program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan menjadi mempelanya yang layak di akhir zaman ini. Hari ini tema yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu tentang pelumas buat mata hati kita. Yuk kita lihat firman Tuhan dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Alkitab berkata begini, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Paulus rupanya mau ingatkan bahwa sekalipun manusia lahirnya itu merosot, mungkin keadaannya tidak baik, tapi ajaibnya dia tidak tawar hati. Dan dikatakan bahwa manusia batiniahnya itu dibaharui dari sehari ke sehari. Hari-hari ini Bapak Ibu kita diperhadapkan sama pandemik, sama kehidupan new normal, sesuatu yang baru. Mungkin ada beberapa kita yang sedang kecewa, sedang melihat keadaan, aduh gajiku dipotong 50%. Aduh aku nggak punya pekerjaan karena aku harus dipecat, di PHK, dirumahkan. Dan Paulus juga pernah mengalami hal yang sama, sekalipun manusia lahiriahnya merosot, tapi dia tidak tawar hati. Hatinya dijaga betul-betul. Dan dia bilang bahwa manusia batiniahnya itu dibaharui dari sehari. Kenapa? Kok bisa begitu? Padahal Alkitab berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dikatakan bahwa Paulus mengalami sesuatu yang ringan. Dan saya percaya enggak seperti itu. Itu hanya ungkapan Paulus menghibur pembaca, menguatkan pembaca, menguatkan teman-temannya, menguatkan penulisan pada saat itu. Karena kita lihat kenyataannya Paulus pernah dipenjara. 2 kali dia dipenjara. Dan di penjara dia disesah, dia dicambuk, dia dipukul, dia dilempari batu. Tapi dikatakan di sini penderitaannya itu hanya ringan buat Paulus. Dan dia percaya bahwa itu mengerjakan bagi dia kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kok bisa? Bagaimana caranya keadaan tubuhnya nggak bagus, tapi hatinya terjaga? Ini yang kita mau belajar hari ini Bapak Ibu teman-teman semua. Gimana caranya walaupun keadaan kita secara fisik tidak seperti yang kita harapkan, tapi kita jaga hati kita. Karena Alkitab berkata, jagalah hatimu, karena di situ terpancar kehidupan. Kuncinya adalah di ayat 18. Sebab kami, Paulus, tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Ternyata kunci penting dari Paulus supaya dia kuat dan bisa menjaga hati, dia tidak melihat apa yang kelihatan. Dia tidak fokus dengan apa yang dialaminya secara lahiriah, tapi dia fokus dengan apa yang tidak kelihatan. Iman, pengharapan, dan kasih itu tidak kelihatan, tapi itu kekal adanya. Singkat cerita, mari kita lihat dalam cerita di 2 Raja-Raja 6 ayat 15 sampai ayat 17. Di sana dikatakan bahwa ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apakah yang kita perbuat? Jawabnya, jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada menyertai mereka.
Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Artinya bujang ini tidak melihat apa yang Elisa lihat. Elisa tidak hanya melihat pasukan berkuda yang mengepung dia. Tapi Elisa melihat ada banyak malaikat yang akan menolong Elisa dan hambanya. Elisa melihat apa yang tidak dilihat oleh bujangnya. Seringkali kita nggak melihat apa yang Tuhan mau kita lihat. Karena mata rohani kita kurang dilumasi oleh minyak Roh Kudus. Pesan dari cerita ini adalah minta pelumas buat mata hati kita Bapak Ibu dan teman-teman semua. Agar kita belajar untuk tidak hanya melihat apa yang kelihatan. Tapi percaya apa yang tidak kelihatan itu kekal adanya. Bangun kesadaran akan hal-hal yang rohani. Karena Tuhan itu sifatnya spiritual. Tuhan itu sifatnya spirit, Tuhan itu roh. Artinya apa yang dia buat seringkali sifatnya itu tidak kelihatan. Tapi percayalah, dia tetap bekerja buat setiap kita. Dan yang kedua saya mau ingatkan Bapak Ibu, selalu ada fakta lain di balik fakta yang pertama yang kita bisa kelihatan. Contoh tentang bawang putih, saya suka bawang putih. Istri saya kalau saya makan bawang putih selalu bilang, oh jangan deket-deket. Bahkan sebelum saya ke tempat ini tadi siang saya makan pakai bawang putih. Enak sekali, tapi banyak orang gak suka bawang putih karena rasanya pedas, rasanya mungkin gak enak di tenggorokan, bau. Tapi ada fakta berikutnya, Bapak Ibu kalau makan bawang putih itu menguatkan. Karena bawang putih punya antioksidan yang tinggi. Demikian juga dengan olahraga. Ada orang gak suka olahraga, karena olahraga capek, keringetan. Tapi di balik fakta orang suka olahraga, badannya sehat. Yang terakhir saya tutup dengan Efesus 8. Efesus 1 ayat 18, Alkitab bilang begini, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Bapak Ibu, waktu mata hati kita terang, kita bisa mengerti. Oleh sebab itu, mari buka mata hati kita, minta pelumas buat mata rohani kita, agar kita bisa mengerti pengharapan-pengharapan di dalam panggilan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Karena dikatakan betapa kayanya kemuliaan bagian tentukan buat Bapak, Ibu, dan saya yang adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.